Tapi kelebihan di kita adalah kita tidak pakai provisi. Kita provisi 0. Jadi di kita itu minimum dana itu 20 juta. Kalau untuk konsumtif kita berikan sampai 500 juta. Kalau untuk produktif sampai 10 M ya Pak? Iya, Ya, betul, sampai 10 miliar. Sampai 10 miliar. Halo Auto Friends, balik lagi di podcastnya Auto Spector. Tempatnya kita ngobrol santai tapi tetap insightful seputar dunia otomotif dan finansial. Nah, di episode kita kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi banyak banget dicari-cari. Yap, yaitu dana tunai. Tapi bukan sembarangan dana tunai ya Auto Friends. Kita bakal kupas gimana sih solusi dari Mizuho Leasing Indonesia ini bisa bantu kebutuhan finansial kamu, khususnya kita yang punya kendaraan seperti mobil. Mulai dari cara kerjanya, benefitnya, sampai mungkin hal-hal yang wajib kamu tahu sebelum kamu ambil keputusan. Jadi buat kamu yang lagi butuh dana cepat tapi tetap aman, episode ini pas banget buat didengerin sampai habis. Nah, tapi hari ini aku nggak sendirian Auto Friends, karena di samping aku udah ada narasumber langsung dari Mizuho Leasing Indonesia. Halo Pak, boleh kenalan dulu kali ya sama Auto Friends? Halo Auto Friends, saya Victor dari Mizuho Leasing Indonesia. Halo Auto Friends, saya Midun. Oke, jadi kita udah kenal Auto Friends ya tadi dengan Pak Victor dan Pak Midun. Mungkin kita langsung aja kali tanya-tanya terkait dana tunai dan penggunaan dananya kali ya. Oke. Aku sih di sini bakal nanya hal-hal yang mungkin basic dulu kali ya. Buat Auto Friends mungkin mereka pengen tahu apa aja sih jenis produk dana tunai yang ditawarkan oleh Mizuho. Oke, jadi di tempat kami Mizuho Leasing Indonesia ada 2 jenis dana tunai ya. Jadi kalau teman-teman misalnya cari dana tunai itu adalah kita punya dana tunai jaminannya BPKB mobil ya. Jadi yang diajukan ini adalah mobilnya dan BPKB-nya. Nah, terus ini ada 2. Yang pertama untuk konsumen RO, repeat order. Terus yang kedua itu adalah untuk konsumen yang baru, jadi belum pernah pinjam. Nah, terus yang membedakannya apa? Kalau konsumen RO pasti prosesnya jauh lebih cepat. Mungkin 1 hari, 2 hari udah terima uang. Tapi kalau konsumen baru, karena kan kita harus analisa, yang membedakan mungkin waktunya bisa 2-3 hari. Itu yang bedanya. Oh, berarti ada 2 tipe ya Pak ya? Ya. Oke, terus biasanya dana tunai ini bisa diperuntukkan untuk siapa aja ya? Oke. Nah, dana tunai itu bisa yang pertama adalah untuk individual. Jadi kalau misalnya Marsha punya teman, tetangga gitu yang butuh uang jaminannya BPKB mobil, ini dia bisa mengajukan. Nah, itu pun bisa dibagi 2. Dia bisa untuk keperluan konsumtif atau produktif. Konsumtif contohnya apa sih? Nah, contohnya misalnya dia butuh dana untuk biaya pendidikan anaknya. Nah, terus yang kedua misalnya untuk biaya pengobatan. Atau misalnya untuk rekreasi pun bisa juga. Ya. Nah, kalau produktif untuk apa? Misalnya dia butuh dana buat buka warung, atau misal buka toko, atau dia punya usaha online, mau nambah stoknya, itu juga bisa. Ya. Nah, kalau untuk korporasi atau perusahaan, yang pasti ini untuk modal kerja. Misalnya dia mau beli tempat atau nambah stok. Nah, jadi itu yang dibagi 2 tadi. Berarti nih Pak, aku mau nanya, seandainya misalkan Marsha pengen bikin usaha kafe nih, kayak gitu, tapi Marsha belum punya modal, bisa pinjam dana tunai di Mizuho Leasing Indonesia? Bisa. Oh, Ya, bisa. selama ada mobil dan BPKB-nya. Oh, sama ada mobil dan PKB. Oh, sebagai jaminan ya Pak ya? Ya, betul. Itu Auto Friends, kayak gitu. Jadi kalau Auto Friends di rumah nih, misalnya pengen buka usaha kayak kafe, atau mungkin tadi di warung ya Pak ya? Iya. Buka usaha kayak gitu, bisa di Mizuho Leasing Indonesia. Nanti dipinjamkan dana tunai, tapi berupa BPKB dan mobil juga diberikan ya Pak ya? Iya. Ya. Kalau siapa saja sih sebenarnya yang memenuhi syarat untuk mengajukan dana tunai itu? Syarat-syaratnya tuh apa aja? Nah, syaratnya yang pertama begini. Kalau di Indonesia kan ketentuannya kan disebut dewasa itu kan 21 tahun ya. Betul. Jadi dia harus berusia minimal 21 tahun dan warga negara Indonesia. Yang kedua adalah pasti dia harus punya yang namanya kepemilikan rumah. Jadi dia harus punya rumah. Oh. Ya. Nah, yang ketiga adalah dia harus punya penghasilan. Ya. Dan yang pasti adalah dia harus punya mobil dan BPKB-nya. Kalau mobilnya tetap bisa dipakai, yang kita dijaminkan di sini BPKB-nya saja. Oh, BPKB saja. Mobilnya? Ya, tetap bisa digunakan. Oh, mobilnya tetap bisa digunakan tuh Auto Friends. Oke banget gak sih? Jadi Auto Friends nih kalau mau minjam dana tunai di Mizuho Leasing Indonesia bisa menggunakan KTP minimal 21 tahun ya Pak ya? Ya. WNI, terus juga memiliki tempat tinggal yang udah resmi gitu ya rumahnya ya. Dan punya mobil dan BPKB. Betul. Betul Dan sekali. mobilnya tetap masih bisa dipakai teman-teman. Ternyata Auto Friends bisa tetap dipakai untuk sehari-hari tetap Iya, ya. biasa aja. Cuman BPKB aja yang diberikan ya. Betul. Ih, oke banget sih Auto Friends. Terus kalau produk ini tuh biasanya ditunjukkannya oleh individu
perusahaan atau mungkin bisa keduanya gitu? Bisa keduanya yang pasti ya, bisa untuk bisa individu maupun untuk perusahaan. Oh. Yang penting adalah BPKB-nya ada. Oh, jadi kalau individual tuh mungkin bisa untuk konsumtif ya, kayak biaya pengobatan, biaya pendidikan, biaya renovasi rumah, atau bahkan rekreasi, atau bisa juga produktif ya? Iya, betul. Untuk Kayak usaha. buka usaha atau nambah modal usaha kayak Iya, gitu ya? Iya, betul. Oh, kalau misalkan dana tunai ini digunakan untuk kebutuhan pribadi seperti pendidikan atau kesehatan tuh bisa nggak? Bisa banget. Pendidikan atau kesehatan juga Bisa. bisa? Bisa. Ih, oke banget ya, berarti dia mencakup hampir semuanya bisa ya? Hampir Iya, semuanya. Bikin betul. usaha, buka modal usaha bisa, kesehatan bisa, Betul. untuk tadi apa, sekolah juga bisa ya? Bisa. Sekolah juga. bisa. Oke banget. Terus mungkin Otofriends pengen tahu nih persyaratan dan prosesnya gitu ya. Sebenarnya dokumen apa aja sih yang dibutuhkan untuk pengajuan dana tunai? Butuh apa aja gitu dokumennya? Nah, Pak Midun bisa terangkan. Boleh Iya. Kak Midun, silahkan. Sebenarnya hanya dibagi dua ya. Jadi data pribadi itu semua mencakup yang data pribadi termasuk KTP, KK, NPWP, kemudian bukti kepemilikan rumah, kemudian bukti penghasilan. Oh, bukti Dia harus ada bukti penghasilan. Hmm. Dan juga data kedua adalah data kendaraannya. Ada STNK, ada PPKB, ada faktur kendaraannya. Kalau sudah ada semua, kita langsung bisa proses untuk disurvei, dan setelah lengkap kita akan naikkan ke sistem dan bisa cair 1-4 hari tergantung kelengkapan datanya. Oh, 1 Begitu. sampai 4 tergantung kelengkapan data. Betul. Menurut aku sih dokumen-dokumen itu masih mudah banget ya. Mudah banget itu dijangkau. sehari-hari ya, kita Iya. semua pasti Standar punya ya, itu. slip Betul. gaji standar itu. KTP, KK, NPWP, bukti kepemilikan rumah, dan bukti penghasilan atau slip gaji gitu ya. Iya. Oke, jadi itu bisa langsung diproses tergantung kelengkapan dokumen. Iya. Paling cepat berapa hari tuh? Kalau lengkap 1 hari 2 hari bisa. Kalau lengkap 1 hari 2 hari, Iya. ih cepet banget Otofriends tuh ya. Cepet Otofriends ya. Jadi kalau prosesnya itu biasanya berlangsung antara 1 sampai 4 hari tergantung dari konsumen. Biasa dikonfirmasi cepat atau tidaknya gitu ya. Betul. Terus untuk pemeriksaan riwayat kredit sebelum persetujuan itu kayak gimana? Kalau kita sesuai aturan OJK ya, jadi kan kita diawasi oleh OJK, jadi tentunya kita harus memberikan kredit sesuai dengan aturan OJK. Jadi kita pakai biro kredit, kita bekerja sama biro kredit Pepindo. Oh, Pevindo Biro Kredit. Betul. Jadi pastinya ada pemeriksaan dulu ya Betul, di bawah betul OJK sekali, gitu ya. betul. Berarti sesuai struktur gitu ya. Ya, sesuai dengan aturan yang Sesuai diberikan dengan OJK aturan. ya. Supaya aman ya. Betul. Tuh Otofriends. Jadi Mizo Leasing Indonesia tuh udah aman banget peminjaman dana tunainya karena Iya. udah diawasi dan diinin sama OJK gitu ya. Diawasi oleh OJK ya. Oke, mungkin Otofriends juga pengen tahu nih Pak, kan kita ini kan perusahaan untuk bisa peminjaman dana tunai. Mungkin Otofriends pengen tahu nih suku bunga dan biayanya. Biasanya tuh berapa sih bunga yang ditawarkan sama Mizuho Leasing Indonesia? Oke, untuk bunga ya, yang pertama adalah kita bunganya murah banget ya, 0,83% per bulan flat. Wah, Ya, jadi kalau 0,83%. nanti teman-teman mungkin bandingkan dengan tempat lain, kita murah banget ya. Betul. Baik itu untuk konsumen baru atau RO. Nah, biasanya untuk konsumen RO itu memang dikasih namanya privilege lebih dibandingkan dengan konsumen baru. Betul. Jadi nanti buat teman-teman yang udah pengajuan tempat kita, udah jadi nasabah Mizuho, nanti pengajuannya akan lebih mudah. Ya. Oh, cuman 0,83% flat per Iya, bulan ya? betul. Iya. Wah, itu kecil sih Otofriends ya. Buat yang lagi butuh nih peminjaman dana tunai. Apalagi tadi pemrosesnya cuma 1 sampai 4 hari ya. Iya. Itu cepat Iya. sih menurut aku. Terus apakah bunganya flat tetap atau bakal ada kenaikan? Oh, Gitu setiap oke. bulan. Jadi secara angsurannya mungkin kalau teman-teman pernah pinjam KPR ke bank gitu ya, itu kan bunganya fluktuatif ya. Jadi kalau pas bunga naik pas turun. Nah, di Betul. kita ketika teman-teman udah tanda tangan kontrak, angsurannya misalnya 3 juta, itu sampai akhir tenor 6 tahun, 5 tahun itu tetap angsurannya 3 juta flat. Wah. Walaupun misalnya nanti dari Bank Indonesia, dari OJK ada yang namanya kenaikan bunga, kita tetap ya bunganya flat. Jadi nggak Sampai akhir. ngaruh gitu ya? Nggak Tetap berpengaruh. stay dia ya? Iya. Itu keren banget sih. Oke, justru itu malah yang menjadi sebenarnya tuh jadi kekhawatiran Otofriends di rumah nih. Karena kan Iya. takut ada kenaikan kayak gitu Betul. ya. Apalagi Iya. kan sekarang-sekarang ini banyak yang suka tiba-tiba naik kayak gitu Iya. kan. Iya. Tiba-tiba takutnya membludak gitu, kayak waduh kok tagihan saya jadi membludak kayak gitu. Tapi ternyata Mizuho Leasing Indonesia menawarkan dia tidak ada kenaikan kayak gitu Betul. ya. Itu oke banget sih. Itu mungkin salah satu privilege kalau kalian melakukan peminjaman dana tunai di Mizuho Leasing Indonesia kayak Iya. gitu. Oke.
biaya tambahan apa aja sih yang perlu diperhatikan seperti administrasi, provisi, atau penaltinya kayak gitu? Ya, gimana tuh Pak Midun untuk Apa biayanya? tuh Pak Midun? Kalau di kita tentunya ada biaya administrasi ya. Mm-mm. Kita ada biaya administrasi, kemudian kita juga ada biaya untuk asuransi kendaraannya. Jadi kendaraannya juga ada biaya yang harus ditanggung oleh debitur. Jadi kendaraannya sudah pasti diasuransikan. Tapi kelebihan di kita adalah kita tidak pakai provisi. Kita provisi nol. Jadi Nol, tidak pakai provisi. Jadi provisi tidak ada penalti ya? Sama Kalau sekali? penalti kita sesuai aturan memang ada ya. Oh, Karena ada. begitu konsumennya mengajukan untuk pelunasan dipercepat, dia kan akan bayar hanya pokoknya saja. Mm-mm. Jadi akan ada penalti plus penalti 7% 7%. kalau dia melakukan pelunasan dipercepat. Oh, berarti Ya. provisi itu tidak ada penalti sekitar 7% dari sisa pokok peminjaman? Betul. Oke. Oke, tadi kita udah ngebahas soal suku bunga dan biaya ya. Berarti Autofresh di rumah tuh udah tau lah kira-kira bunganya gimana, biayanya gimana. Data bunganya tuh nggak ada kenaikan kayak Tidak gitu ada ya. kenaikan. Betul. Mungkin jumlah dan tenor nih sekarang ya. Ya. Oke, berapa sih minimum dan maksimum dana yang bisa diajukan di Mizuho Leasing Indonesia? Mungkin boleh di Oke, Pak Midun. Skill? silakan. Ya, jadi kalau di Mizuho Leasing Indonesia itu kita berikan fleksibilitas mulai dari 12 bulan sampai 60 bulan. Jadi teman-teman Auto Friends bisa melihat kemampuannya sendiri. Kira-kira dia mampu bayar di angsuran keberapa. Misalnya dia hanya sanggup 2 tahun, ya sudah ajukan 2 tahun. Dia pengennya angsurannya lebih murah, dia bisa memperpanjang tenornya sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. Jadi Auto Friends bisa pilih kira-kira kemampuan saya di tenor berapa gitu. Berarti sesuai sama kesanggupan konsumen. Betul. Seandainya nih Marsha mau pinjam, terus Marsha mau minjam setahun gitu baru Ya. payment gitu, aman? Aman. Jadi Oh, aman. Mbak Marsha akan ngelihat nih cash flow-nya dengan angsuran sebegitu apakah terganggu atau tidak. Oh. Ya kan? Kembali ke konsumennya. Kira-kira cash flow-nya keganggu atau enggak. Jadi di kita itu memang ada aturannya. Angsuran itu disarankan tidak lebih dari 30% Auto Friends supaya cash flow-nya tetap aman setiap Wah, bulan. itu big deals banget sih ya. Itu kan menjadi kekhawatiran juga soalnya kan pasti Betul. Autofresh di rumah pengen minjem tunai tapi takut nih tenor atau jangka waktu pembayaran tuh diberikan berapa lama. Tapi Iya. kalau diberikan hingga 5 tahun ya, hingga Iya. 5 tahun itu wah itu oke banget sih. Iya. Gitu. Kalau minimum dan maksimum dana yang bisa diajukan itu berapa? Jadi di kita itu minimum dana itu 20 juta. Mm-mm. Kalau untuk konsumtif kita berikan sampai 500 juta. Mm-mm. Kalau untuk produktif sampai 10 M ya Pak? Iya, Ya, betul. Sampai betul 10 sih. miliar. Sampai 10 miliar. Wah itu gede banget sih. Itu nominal yang gede banget loh. Iya. Mizuho Leasing Indonesia keren sih. Berarti itu minimumnya berarti 20 juta sampai 500 juta untuk konsumtif ya? Iya. Ya. Dan hingga 10 miliar untuk yang produktif. Produktif. Wah itu gede sih. Terus untuk pelunasannya nih, soal pelunasan itu bisa lebih awal nggak? Jadi tanpa adanya penalti. Nah, kalau untuk pelunasan, kan misalnya kita ada kontrak adalah 5 tahun nih, ya. Terus di tahun ketiga ada rezeki nih, wah saya mau lunasin nih kendaraannya, bisa nggak? Bisa banget, ya. Nah, yang di kita adalah yang pertama kita hitung pokok terakhirnya berapa. Setelah pokok itu kita hanya hitung bunga berjalan. Iya. Nah, sisa yang 2 tahun ini, bunga 2 tahun ini kita hapuskan, Hapus. tapi digantikan dengan penalti hanya 7% tadi. 7%. Ya, nah cuman ada kelebihan juga kalau misalnya ternyata untuk konsumen yang top up ini adalah misalnya gini, dia punya pinjaman tadi kan 5 tahun, di tahun ketiga dia mau mengajukan pinjaman tambahan untuk dapat dana tambahan, bisa nggak? Bisa banget, ya. Di sana dia bisa top up dan untuk yang konsumen top up ini kita tidak kenakan yang namanya penalti, kecuali yang tadi misalnya dia lunasin ada penalti, tapi untuk yang top up ini tidak ada yang namanya penalti. Jadi di kita ini sangat fleksibel sekali. Jadi kalau misalkan tiba-tiba udah minjem terus dia di tengah-tengah nih butuh lebih dana tunai gitu, gak ada dikenakan penalti ya? Iya, betul. Wah, oke banget sih itu. Wah, kacau lah guys. Kalian harus banget ya langsung ke Mizuho Leasing Indonesia kalau kalian butuh pinjaman dana tunai yang cepat. Oke, kita lanjut nih ya, Pak Midun dan Pak Victor. Ya. Risiko dan kewajiban gitu loh. Apa sih sebenarnya risiko yang perlu diperhatikan sebelum kita ngambil dana tunai? Mungkin ini menjadi menurut pendapat aja kali, pendapat Pak Victor dan Pak Midun sebelum kita mengambil dana tunai itu sebenarnya risiko apa aja sih sebenarnya yang kita perlu perhatikan kayak Oke. gitu.
Yang pertama adalah mungkin resiko terbesar yang pernah kita dapat gitu ya adalah kalau untuk yang punya fixed income karyawan kan setiap bulan dapatnya sama ya terus ya. Betul. Berarti kan setiap bulan dia akan dapat namanya penghasilan, dia bisa buat bayar yang namanya tadi angsuran. Betul. Nah, cuman untuk yang teman-teman yang punya usaha kan yang namanya kita usaha tahu ya, ada kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kita nggak tahu gitu ya. Iya, Kadang-kadang naik itu bisa sampai 10 kali, tapi kalau turun tiba-tiba 0. Iya. Nah, itu kan yang namanya resiko gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengelola resiko itu gampang banget, caranya gimana gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah bergabung jadi nasabah kita di Misi Holding Indonesia, teman-teman bisa mereferensikan teman, tetangga, saudara, dan teman-teman bisa bergabung jadi agen kita, namanya MILEA, Misuho Leasing Indonesia Agent. Nah, ketika bergabung yang didapatkan apa? Yang pertama adalah ketika mereferensikan konsumen, dapat yang namanya insentif. Nah, insentif ini mungkin kalau misalnya teman-teman setiap minggu dapat 1 konsumen, sebulan bisa dapat 4 gitu, lumayan juga kan ya. Nah, itu bisa buat bayar angsuran. Jadi bisa dapat namanya angsuran gratis dari mana? Dari insentif yang didapat dengan mereferensikan konsumen lagi. Ya, nah secara resiko mungkin bisa dikelolanya seperti itu. Ya. Berarti itu mungkin solusi ya. Jadi kalau misalkan yang tadi Pak Victor bilang, kalau misalnya kita punya usaha terus tiba-tiba dia kan bisa up, bisa down gitu ya. Kita bisa mereferensikan tadi ya, mereferensikan ke orang lain kayak gitu ya. Iya. Yang butuh keluarga, kolega. Kita dapat insentifnya berupa insentif dalam bentuk tunai yang kita transfer ke rekening. Wah, itu solusi teh Auto Friends ya. Jadi buat yang bingung nih kalau misalnya mereka nggak punya income yang pasti gitu ya, tapi punya usaha, nah itu bisa jadi solusi. Oke, mungkin tadi kita udah nanya terkait resiko, sekarang mungkin konsekuensi ya. Kita kan pasti kalau ngambil sesuatu pasti ada konsekuensinya juga. Sebenarnya konsekuensi apa sih yang terjadi jika ada keterlambatan pembayaran di Misuho Leasing Indonesia mungkin? Ya, silakan Pak Bidon. Kali Pak Bidon. Jadi kewajiban debitur atau konsumen itu sesuai dengan perjanjian di awal itu harusnya mereka bayar sesuai dengan jatuh tempo ya. Apabila mereka lalai membayar sesuai dengan jatuh tempo, tentu ada yang namanya penalti keterlambatan. Penalti keterlambatan. Itu akan dihitung sesuai dengan jumlah hari ya. Jumlah hari per harinya akan dihitung sekitar 0,25% dari angsuran yang terlambat. Ya. Jadi harapannya teman-teman kalau ada tagihan tentunya jangan sampai terlambat. Karena kenapa? Ada risiko lagi. Begitu teman-teman terlambat karena kita kerjasama dengan yang namanya Biro Pepindo, tentu teman-teman akan terdaftar di OJK punya riwayat yang buruk terhadap kredit. Jadi kita perlu yang namanya menjaga reputasi kredit kita. Betul. Karena itu yang kadang orang tidak menjaga. Jadi begitu dia mau melakukan peminjaman di tempat lain atau di mana akan dilihat tuh rekodnya ternyata ada histori jeleknya gitu. Jadi Auto Friends harus memperhatikan angsuran dibayar tepat sesuai dengan jatuh temponya. Tuh Auto Friends, makanya kalau melakukan pinjaman tunai tuh udah bayarnya tuh langsung aja gitu ya, sesuai jadwalnya gitu, jangan telat-telat. Nanti jadi kita punya riwayatnya jelek ya, dan kreditnya jelek, jadi susah untuk minjam mungkin yang kedua kali atau ketiga kali ya kan. Oke, apa aja sih sebenarnya jaminan-jaminan yang harus disiapin sebelum minjam dana tunai gitu? Oke, secara jaminan seperti yang tadi ya, yang penting punya BPKB, terus juga punya mobilnya juga. Karena itu kan jaminan utamanya. Betul. Nah, untuk nanti pengajuan dana tunai jaminan BPKB mobil tadi. Berarti hanya jaminan BPKB mobil aja ya? Betul. Wah itu easy lah pokoknya. Yang punya mobil, punya BPKB, punya dana tunai langsung di Misuho Leasing Indonesia. Cuman butuh berupa BPKB aja. Mobil tetap masih bisa digunain loh. Bisa digunain. Masih tetap bisa digunain. Oke, tadi kita udah ngebahas juga terkait risiko dan kewajiban. Mungkin sekarang benefit ya. Mungkin boleh disebutin ya Pak Victor atau Pak Midun, disebutin benefit apa aja sih yang bakal didapetin? Oke. Nah, ketika teman-teman pinjam di tempat kami di Misuho Leasing Indonesia, yang pertama adalah ada namanya rasa aman. Kita punya namanya tambahan Mika atau Misuho Care. Jadi, kalau contohnya misalnya teman-teman lagi di jalan di tol tiba-tiba bannya pecah gitu ya. Terus ke pinggir. Wah, nah kalau cewek-cewek kan mungkin susah ya ganti ban, betul nggak? Betul. Kita kerjasama sama Autospektor ya. Jadi teman-teman tinggal telepon nanti Misuho Care ini, nanti dalam hitungan mungkin puluhan menit pasti dia akan datang, dia akan bantu untuk ganti ban tersebut ya. Dan itu free, gratis
ya. Terus betul gratis. Wah, Ya. itu oke banget. Ya, terus kalau misalnya amit-amit nih ya di jalan mobilnya mogok, kan kita siapa juga nggak ada yang tahu ya. Betul, Iya. betul. Terus habis bensinnya gitu ternyata. Nah, nanti tinggal telepon aja Misuho Care ya. Nah, dari Misuho Care tersebut nanti tim Otospector akan datang untuk apa? Untuk nambah bawa 5 liter bensin untuk diisi supaya bisa jalan dulu ke pom bensin terdekat. Apalagi misalnya di rumah gitu ya, ternyata ketika malam-malam setelah sampai ke rumah mobilnya lupa dimatikan lampunya. Nah, ternyata akinya habis. Ya. Caranya gimana? Gampang, tinggal panggil lagi Otospector, dia akan datang untuk ngejam akinya supaya bisa jalan. Iya. Ya. Jadi banyak banget benefit yang nanti teman-teman dapat kalau pinjam di Misuho Leasing Indonesia. Tambahan lagi apa? Kita dikasih juga namanya garansi mesin dan transmisi selama 6 bulan. Coba bayangkan, udah pinjam, dapat yang namanya layanan sama garansi mesin dan transmisi ya selama 6 bulan. Ya, nah itu juga tergantung nanti dari teman-teman kalau bisa mau diperpanjang jadi 12 bulan juga bisa ya. Nah, terus yang penting adalah teman-teman nanti ketika pinjam di tempat kami banyak benefit yang didapat. Gitu Mas ya. Berarti oke banget ya karena kita Oke. terhubung sama Otospector. Jadi kalau misalkan Marsha nih sana lagi bawa mobil terus tiba-tiba mobilnya bannya tadi yang tadi dibilang copot gitu atau Iya. kayak butuh dicopot gitu loh Iya. bannya meledak atau apa segala macam, amit-amit, ya ampun Tuhan jangan. Terus aku bisa langsung telepon langsung Betul, Otospector. tinggal Betul. telepon. Dia bakal datang ke lokasi. Betul. Wah, itu oke Dan itu banget. free. Udah minjem dana tunai, dapat Rasa aman. rasa aman, safety ya, apalagi Iya. kan aku perempuan gitu. Mungkin Iya. ini juga jadi solusi buat teman-teman Otospector yang kayak bingung gitu ya. Ini gimana kalau misalnya terjadi hal-hal kayak gini? Ternyata kalau minjem dana tunai di Misuho Leasing Indonesia ternyata dapat juga pelayanan dari Otospector. Iya. Betul. Wah, itu oke banget Nah, sih. itu nggak dapat yang tidak didapatkan di tempat lain. Betul. Hanya di Misuho Leasing Leasing Indonesia. Indonesia. Oke, mungkin aku ada tambahan lagi sedikit gitu ya. Kalau mobil itu ada minimal tahun gak sih? Oh betul, untuk mobil adalah kita fleksibel ya. Kalau untuk mobil passenger itu berarti yang dikendarai sehari-hari gitu ya. Di luar truk, di luar pick up, kita terima adalah usianya 15 tahun. Jadi kalau sekarang tahun 2016, kita terima 2011 ke atas. Dan itu di luar tenor. Jadi Luar misalnya tenor. tenornya 2 tahun, sampai nanti berakhirnya kredit, itu Iya. berarti usia berarti 17 17 tahun. tahun. Itu Iya, fleksibel. Kalau tempat lain rata-rata 6 tahun, 8 tahun. Iya. Ya. Nah, terus untuk yang komersil atau seperti pick up atau truk gitu ya, kita terimanya usia 10 tahun ke belakang. Jadi kalau sekarang 2016, nah 2026 kita terima tahun 2016 minimal. Berarti jangka waktunya lebih panjang lagi ya dibandingkan yang lain ya? Betul. Iya. Wah, oke banget sih. Oke, tadi kita udah ngebahas banyak banget ya, mungkin terkait dana tunai, resiko, benefit, dan lain-lain. Mungkin kita langsung aja, gimana sih cara menghubungi layanan pelanggan Misuho? Calling-callingnya tuh gimana? Oke. Yang pertama, paling gampang nanti teman-teman bisa buka namanya website Misuho Leasing Indonesia. Di situ ada nomor telepon untuk Misuho Leasing Indonesia, itu kantor pusatnya. Ada juga teman-teman bisa melakukan namanya email. Nah, di situ nanti tercantum cs@misuho-ls.co.id. Ada juga kalau teman-teman mau pengajuan, kita punya website namanya Pinjam Dana di sana ya. Di Pinjam Dana ini teman-teman bisa yang pertama mendaftar jadi agent ya. Yang kedua bisa pengajuan juga. Nanti tinggal dimasukkan apa? STNK-nya, KTP-nya di sana. Nanti ada tim kami yang akan kontak teman-teman semua. Jadi secara untuk pengajuan pun kita gampang ya. Yang penting teman-teman punya apa? Tadi BPKB-nya, BPKB ada dan mobilnya, Ada mobilnya, punya penghasilan yang punya penghasilan yang pasti, kayak gitu ya. Menurut aku easy sih syarat-syaratnya Easy. ya, basic ya, KTP, NPWP, dan segala macam. Oke. Dan last question gitu, tersedia nggak sih layanan online untuk pengajuan dan monitoring peminjaman? Nah, betul. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk layanan online itu teman-teman bisa masuk ke website kita pinjamdana.co.id. Jadi teman-teman bisa nanti pengajuan di sana untuk layanan secara online. Berarti secara layanan online dan untuk pengajuan dan monitoring peminjaman tuh sebenarnya bisa lewat online juga Bisa. ya. Jadi nggak usah langsung datang ke tempat gitu Betul. ya. Ya, betul. Wah, itu udah canggih banget dan udah digital banget kayak gitu ya. Oke nih Pak Midun dan Pak Victor, kita nggak kerasa nih ternyata obrolannya udah seru banget ya. Iya. Hari ini kita bahas soal dana tunai, peminjaman di Misuho Leasing Indonesia. Mungkin itu udah jadi jawaban dan solusi buat teman-teman
atau friends di rumah kayak gitu ya, mungkin karena mereka mungkin banyak pertanyaan tapi kan nggak mungkin tiba-tiba telepon langsung nanya-nanya kayak Iya, gitu. mungkin ada yang malu. Mungkin Iya. ada yang malu Iya. gitu ya. Aduh, kayak masa aku nanya sih nomor pinjaman dana tunai tiba-tiba kayak gitu. Tapi ternyata melalui video ini kita udah bisa memberikan banyak insightful kayak Betul. gitu ya. Thank you banget ya Pak Victor dan Pak Midun. Ya, makasih Marsha. Terima Narasumber kasih. dari Thank you, Visualis teman-teman. Indonesia Terima yang kasih. udah share mungkin tentang insight menarik soal dana tunai. Mungkin jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe channel YouTube Atas Spektor. Aku pamit, Pak Victor pamit, Pak Midun pamit. Pamit. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Otis Spector, Indonesia's #1 car inspection and warranty.